Halo semua, hari ini kita akan menggunakan dua kacamata yang mungkin baru dalam membaca sastra, khususnya sastra postkolonial, yaitu dua perspektif itu adalah Global South Perspective dan juga Posthumanism. Global South Perspective itu akan membantu kita untuk peka terhadap pertanyaan siapa yang bicara, dari mana posisi suaranya, dan siapa yang biasanya tidak diberi panggung atau tempat untuk bicara. Sedangkan posthumanisme akan membantu kita untuk menambah pertanyaan-pertanyaan lain. Misalnya, di dalam cerita, apakah yang dianggap berperan itu cuma manusia, atau juga hewan, benda, teknologi, lingkungan, dan hal-hal non-manusia lain yang sebenarnya ikut menentukan nasib tokoh. Jadi tujuan pertemuan ini bukan sekedar menambah istilah, tapi menambah cara kita melihat agar pembacaan kalian terhadap karya sastra, khususnya sastra postkolonial, itu menjadi lebih tajam dan melampaui dari lebih sekedar konteks. Hmm? Ya, itu. Nah, harapannya tentu kalian akan bisa menggunakan dua perspektif ini untuk membaca teks secara lebih kritis. Sehingga kalian tidak harus setuju dengan semua konsepnya, tapi minimal kalian bisa memakainya sebagai alat untuk menguji teks. Bagian mana yang membuka ketimpangan, bagian mana yang menyembunyikannya, dan bagian mana yang malah menormalisasi ketimpangan itu. Oke, kita mulai. Jadi sebelum kita masuk kepada definisi, kita mulai dari beberapa pertanyaan yang eh, mungkin akan membuat kita sedikit berhenti sebentar. Banyak teori besar lahir dari pengalaman Global North, lalu dipakai sebagai standar membaca pengalaman semua tempat. Padahal pengalaman sejarah dan sosial Global South itu seringnya berbeda, terutama karena kolonialisme itu sendiri. Pembangunan yang tidak seimbang, hubungan ekonomi politik global yang masih timpang bahkan sampai sekarang. Em, jadi ketika kita belajar teori, kita perlu tanya, ini teori lahir dari konteks apa sih? Konteksnya siapa sih? Gitu. Dan ketika dipakai di konteks lain, apa yang jadi jelas dan apa yang kemudian menjadi blur atau malah hilang. Pertanyaan lain yang penting adalah tentang kata manusia. Di teori, manusia itu sering terdengar sebagai sesuatu yang universal, seolah semua orang punya akses yang sama untuk disebut manusia penuh, hidup aman, dan kemudian memiliki suara yang diakui. Padahal sejarah kolonial dan rasisme itu menunjukkan bahwa status manusia yang seutuhnya atau yang penuh itu dulu dan ya sampai sekarang itu nggak rata gitu dibaginya. Artinya tidak semuanya memiliki hal itu. Kemudian di era teknologi dan krisis iklim, kita juga perlu alat baca yang bisa melihat bagaimana kuasa bekerja bukan cuma lewat ide, tetapi juga lewat infrastruktur, lingkungan, data, dan sistem teknologi yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Oke, Global South itu bukan sekedar arah peta atau kumpulan negara yang letaknya ada di selatan. Istilah ini lebih tepat dipahami sebagai posisi dalam sejarah dan struktur global. Banyak wilayah Global South mengalami kolonialisme, eksploitasi sumber daya, dan ketergantungan ekonomi politik yang panjang. Dampaknya bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal cara pengetahuan itu dibentuk. Siapa yang dianggap berhak mendefinisikan konsep, dan siapa yang hanya dianggap sebagai contoh kasus. Tapi kita juga harus hati-hati. Global South itu istilah payung yang sangat besar. Jadi jangan sampai dipakai untuk menyamaratakan semua pengalaman seolah Asia, Afrika, Amerika Latin, dan wilayah-wilayah lain itu punya cerita yang sama persis. Nah, makanya saat memakai perspektif Global South itu kebiasaan yang perlu dibangun adalah selalu menempelkannya pada konteks. Negara atau wilayahnya itu apa? Sejarah kolonialnya gimana? Siapa kelompok yang diuntungkan dan kemudian dirugikan? Serta relasi kelas, ras, gender, dan agama yang membentuk pengalaman itu tuh kayak gimana? Jadi koneksinya dibuka dulu. Global South itu luas sekali.
dan nggak general. Nah, kalau kita membawa ini ke dalam studi sastra, Global South Perspective itu akan mengajak kita melihat teks bukan hanya sebagai sebuah cerita, tetapi juga sebagai produk dan jaringan sosial dan ekonomi. Kita bisa mulai dari pertanyaan produksi, siapa yang menulis, memakai bahasa apa, terbitnya di mana, untuk pembaca mana targetnya, dan bagaimana posisi karya itu di pasar global. Nah, hal-hal seperti penerbit, terjemahan, festival, penghargaan, dan institusi akademik kadang itu menentukan jenis cerita apa yang dianggap layak dan bernilai. Kemudian, secara halus membentuk selera dan ekspektasi pembaca. Kemudian kita masuk ke representasi dan relasi kuasa di dalam cerita. Siapa yang jadi pusat pengalaman, siapa yang cuma jadi latar, dan siapa yang hanya hadir sebagai fungsi, misalnya buruh, migran, perempuan, komunitas adat, atau kelompok minoritas. Global South Perspective juga mendorong kita melihat apakah teks menghubungkan pengalaman lokal dengan struktur yang lebih besar seperti proyek pembangunan, perusahaan transnasional, konflik politik, hutang, atau krisis iklim. Jadi, yang kita cari bukan hanya ceritanya sedih nggak sih? No. Tapi struktur apa yang membuat kesedihan di dalam cerita itu terus berulang? Strukturnya apa? Digali lebih dalam. Bisa jadi struktur itu tadi yang seperti saya katakan, ada proyek pembangunan, ada perusahaan transnasional yang kemudian membuat misalnya tokohnya ini nggak bisa cari kerja atau apa, ada kemudian atau mungkin tanahnya diambil oleh perusahaan tersebut yang tentu datang kemudian membutuhkan lahan dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke posthumanisme. Posthumanisme itu muncul sebagai kritik terhadap cara berpikir humanisme. Klasik ya, humanisme yang klasik. Yang dia itu menaruh manusia sebagai pusat dari segala-galanya. Dalam humanisme klasik, manusia itu sering dibayangkan sebagai subjek rasional, otonom, berdiri sendiri, dan menjadi ukuran utama untuk menilai dunia ini bagaimana. Masalahnya, manusia yang dianggap standar itu sering tidak benar-benar universal. Jadi dia lahir dari sejarah modernitas barat dan sering membawa bias tertentu. Misalnya bias ras, kelas, gender, dan cara hidup. Posthumanisme tidak sedang mengatakan manusia itu tidak penting, enggak. Yang dikritik adalah konsep manusia yang terlalu sempit dan terlalu percaya diri seolah manusia bisa mengontrol segalanya sendirian, ya. Bukan bagian dari ekosistem manusia nih, tapi the king of everything gitu. Nah, posthumanisme itu mengingatkan bahwa manusia selalu hidup dalam keterhubungan dengan hewan, benda, teknologi, lingkungan, sistem sosial. Jadi, ketika kita membaca teks sastra, posthumanisme itu membantu kita melihat bahwa banyak hal non-manusia bukan cuma eh, sebagai sebuah pelengkap, tapi bisa menjadi bagian dari bagaimana kuasa itu bekerja dan bagaimana kehidupan tokoh itu kemudian terbentuk. Nah, supaya kita nggak ngawang-ngawang nih ya, posthumanisme itu bisa dipakai sebagai alat baca yang cukup praktis. Pertama, posthumanisme menekankan keterjalinan atau entanglement. Tokoh dalam cerita bukan aku yang berdiri sendiri, melainkan simpul dari relasi. Ada keluarga, institusi, lingkungan, teknologi, sejarah, dan kondisi material yang menempel di tubuhnya. Kemudian kedua, posthumanisme itu mendorong kita memperhatikan agensi non-manusia. Di banyak teks ada sungai, hutan, cuaca, wabah, misalnya penyakit, benda-benda, rumah, mesin, atau bahkan algoritma itu bisa mengubah pilihan tokoh dan mengarahkan alur cerita. Jadi bukan hanya sebagai latar yang pasif gitu. Nah, ketiga, posthumanisme itu membuat kita peka bahwa kuasa sering berjalan lewat materialitas. Ada kabel, sensor, kabel, infrastruktur, limbah, logistik, peta, arsip, dan berbagai hal yang biasanya dianggap detail kecil. Eh, Keempat,
Posthumanisme itu mengingatkan bahwa pengetahuan itu selalu punya posisi, tidak ada pembacaan netral. Jadi, pertanyaan siapa bicara dari mana untuk apa itu tetap penting dan justru semakin penting ketika kita membahas teknologi dan lingkungan karena dua hal ini sering terlihat teknis padahal sebenarnya politis. Nah, kemudian di titik ini kita perlu bersikap skeptis karena posthumanisme juga punya masalah kalau dipakai tanpa kendali. Banyak teori posthumanis berkembang kuat di kampus-kampus Global North. Dan kadang bahasanya terasa seperti semua orang sudah berada di kondisi yang sama, hidup di dunia teknologi tinggi, krisis global yang seragam, dan identitas yang kemudian cair. Padahal kenyataannya tidak merata sih. Ada wilayah yang masih berhadapan dengan kekerasan struktural yang sangat dasar, misalnya ketimpangan kelas yang ekstrim, rasisme, konflik lahan, dan represi negara. Resiko lain adalah ketika kita terlalu cepat bicara melampaui manusia. Nah, kita bisa tidak sengaja mengaburkan fakta bahwa ada kelompok yang sejak awal belum dianggap manusia. Nih, secara penuh oleh sistem kolonial dan rasial. Nah, kita mau melampaui manusia aja gimana ini ya kan? Jadi pertanyaan pentingnya, posthumanisme yang kita pakai ini posthumanisme versi apa? Versinya siapa nih? Apa posthumanisme ini kemudian membantu membuat luka kolonial itu terlihat lebih jelas atau malah membuatnya tampak seperti hanya latar sejarah aja yang tidak lagi ada apa ya, ada pengaruhnya gitu. Nah, sikap yang tepat adalah memakai posthumanisme sambil terus menempel pada sejarah kolonial dan struktur ketimpangan. Jadi jangan sampai kita ngomong melampaui manusia, tapi kita lupa bahwa sebenarnya ada yang masih belum dimanusiakan begitu. Sehingga kita harus melihat jangan jangan lebih dulu oh buru-buru posthumanisme itu tentang melampaui manusia, tapi posthumanisme itu tentang keterjeratannya dulu nih, keterjalinannya dulu. Sehingga kita bisa melihat luka-luka kolonial, bekas-bekas jejak kolonial itu semakin jelas karena kita semakin melihat konektivitasnya baik dari manusia dan juga dari non-manusia, yaitu sistem-sistem yang sudah ada dari lama, begitu kemudian juga infrastruktur dan lain-lain sebagainya itu bisa kita perhatikan. Bahkan peralihan lahan juga ya, itu bisa diperhatikan juga. Oke, sepostkolonialisme itu mengingatkan bahwa kolonialisme bukan cuma penjajahan wilayah, tapi juga penjajahan definisi tentang manusia. Nah, kolonialisme itu punya sejarah panjang dalam membagi siapa yang dianggap rasional, beradab, layak bicara, dan layak hidup. Banyak kelompok diposisikan sebagai kurang manusia. Kemudian itu dipakai untuk membenarkan eksploitasi kekerasan dan penghilangan suara bahkan identitas. Karena itu ketika kita bicara manusia dalam teks, kita tidak bisa langsung menganggap kata itu netral atau adil. Di sini jembatan ke posthumanisme kemudian menjadi semakin masuk akal ya. Karena posthumanisme itu bisa membantu kita membongkar standar manusia yang sebenarnya historis dan eksklusif. Tapi sekali lagi, kita harus memastikan pembacaan posthumanis tidak melewatkan fakta bahwa kategori manusia itu sendiri sudah dibentuk oleh kolonialisme. Jadi, despite meninggalkan postkolonialisme, posthumanisme yang kita gunakan seharusnya memperkuat pertanyaan postkolonial. Siapa yang ditolak kemanusiaannya dan lewat mekanisme apa penolakan itu terjadi? Nah, keterjeratannya di sini. Mekanismenya, mekanisme penolakan eh, seseorang sebagai manusia gitu. Nah, kalau kita bicara lingkungan di banyak konteks Global South, alam itu bukan sekedar pemandangan indah atau simbol spiritual. Alam itu sering menjadi medan konflik ekonomi politik. Wah, contohnya apa ini? Tambang sawit, bendungan, reklamasi, limbah, kebakaran hutan, krisis air, dan sebagainya yang mungkin masih bisa banyak lagi kita sebutkan. Poshumanisme itu membantu kita melihat bahwa lingkungan bisa punya peran dalam cerita. Misalnya sungai yang menentukan ritme hidup, cuaca yang memaksa migrasi,
tanah yang memicu konflik atau hutan yang menjadi ruang kekuasaan. Tapi pembacaan itu harus tetap politis ya, bukan romantis. Jadi kalau romantis tuh kayak romantisisme gitu. Kayak ini tanah itu harusnya kan begini, begini, begini. Tapi kita melupakan sisi politisnya. Kira-kira begitu. Nah, kita perlu bertanya siapa yang menikmati keuntungan dari eksploitasi dan siapa yang kemudian mendapatkan siapa yang kemudian mendapatkan negatif side-nya gitu ya kan ibaratnya kayak nih sawit yang dapat banjirnya siapa gitu kan. Mm-mm. Kira-kira begitu. Nah, dalam banyak teks, kerusakan ekologis itu tidak bisa dilepaskan dari jaringan yang lebih besar. Perusahaan, negara, aturan global, dan sejarah kolonial yang mengubah hubungan manusia dengan tanah. Jadi ketika kita membaca alam sebagai aktor, kita juga membaca struktur ekonomi politik. Jadi kita bukan hanya masalah kembali kepada alam, tetapi juga kita melihat bahwa alam yang sudah rusak ini sebenarnya itu sesuatu yang politis, yang membuat alam dan manusia itu sama-sama rentan. Kemudian untuk teknologi, cara baca yang aman adalah tidak menganggap teknologi itu sebagai sesuatu yang netral. Buzzer. Enggak, maksud saya di banyak tempat, iya itu juga. Di banyak tempat teknologi itu hadir sebagai janji modernisasi. Lebih cepat, lebih rapi, lebih efisien, tapi juga menjadi alat kendali, pengawasan dan pemerasan baru. Misalnya sistem identitas digital, biometrik, platform kerja, atau algoritma yang menentukan akses terhadap layanan dalam sastra, teknologi itu bisa hadir lewat detail sehari-hari, aplikasi, kartu identitas, kamera, ponsel, sistem antrian, atau data yang tiba-tiba menentukan hidup dari suatu tokoh gitu ya. Nah, posthumanisme itu membantu kita melihat bahwa tubuh manusia ya dan sistem digital itu sering membentuk suatu jaringan. Tapi Global South perspektif mengingatkan bahwa jaringan itu tidak setara. Ada pihak yang menguasai data, ada yang menjadi objek data, ada yang membuat algoritma, ada yang menjadi objek dari algoritma. Hmm. Maka dalam pembacaan kita bisa tanya, teknologi ini membuat tokoh lebih berdaya atau lebih terkontrol? Siapa yang punya akses, siapa yang tersingkir? Bagaimana teknologi itu kemudian bersentuhan dengan kelas sosial, ras, gender, dan relasi negara korporasi? Nah, sekarang kita pakai dua perspektif ini ke teks lewat tiga level yang akan mudah untuk kalian ikuti ya. Pertama, lihat level karakternya. Siapa yang diakui sebagai subjek penuh dalam cerita tersebut? Siapa yang suaranya dibatasi dan siapa yang hanya hadir sebagai fungsi? Nah, kemudian perhatikan juga apakah ada batas manusia dan non-manusia yang dibuat blur, kabur. Misalnya ada tokoh yang hidupnya ditentukan oleh mesin, lingkungan, hewan, atau sistem yang lebih besar dari dia. Kedua, lihat level dunia cerita. Ada ruang, infrastruktur, lingkungan, teknologi, apa yang menjadi mesin penggerak dari kehidupan tokoh. Kadang yang mengatur hidupnya si tokoh itu bukan keputusan pribadinya dia, tapi sistem irigasi air misalnya, sistem kerja, sistem keamanan atau kondisi ekologi. Nah, ketiga, lihat jaringan kuasanya. Apa teks menunjukkan hubungan antara pengalaman lokal dengan struktur global seperti pasar, eh, ya apa ya, hutang negara, proyek pembangunan, atau oh iya, hutang secara pribadi juga kan nggak bisa juga. Migrasi atau krisis iklim. Kemudian di situ membaca sastra jadi seperti merangkai sebuah peta. Kita cari koneksinya. Jadi bukan sekedar pesan moralnya apa nih? Enggak, tapi kita mencari koneksinya. Koneksi yang jauh lebih besar ketimbang kita bertanya siapa yang punya suara, siapa yang tidak punya suara, siapa yang direpresi dan siapa yang merepresi. Tapi ini membuka sistemnya itu, membuka sistem dari oh ini yang direpresi, direpresinya macam apa? Oh begini, ya yang merepresinya apa? Bukan siapa lagi, tapi masuk kepada siapa dan apa begitu. Gitu ya.
Nah, ini untuk diskusi kalian sebenarnya tadinya mau saya eh, apa diskusi, tapi ini bagus nih. Ini pertanyaan pemantik yang mungkin bisa kalian pikirkan di rumah. Eh, jadi dalam teks itu siapa yang dianggap manusia penuh, siapa yang hampir manusia, entitas non manusia apa yang paling menentukan plot, apakah hutan, sungai, mesin, data, virus dan lain-lain sebagainya. Bagaimana teks menghubungkan adegan lokal dengan jaringan global, apakah lensa posthumanisme membuat kolonialisme lebih terlihat atau malah makin samar. Kalau alam berbicara di teks, siapa yang menerjemahkannya dan siapa yang diuntungkan. Kira-kira begitu. Jadi ketika kalian punya satu karya yang kalian ingin bedah menggunakan Global South Perspective atau posthumanisme, itu tanyalah ini. Inilah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kalian tanyakan gitu. Nah, ini praktek singkatnya sih ya, bisa lah. Misalnya nih, kalian akan ambil satu kutipan pendek dari teks yang kalian baca, kalian pilih. Kemudian lakukan close reading dengan dua perspektif ini. Dari perspektif Global South, kalian bisa cari posisi suara, siapa bicara, siapa yang tidak diberi ruang, struktur apa yang membentuk itu. Nah, kemudian dari perspektif posthumanis, kalian bisa cari entitas non-manusia yang berperan dan lihat bagaimana entitas itu ikut mengubah keputusan tokoh atau mengubah arah cerita. Nah, setelah itu kalian coba menggambar jaringan relasinya secara sederhana. Maksud saya menggambar petanya, konektivitasnya gitu loh. Ya nggak gambar-gambar banget sih. Nah, misalnya menghubungkan tokoh dengan institusi, teknologi, lingkungan yang mempengaruhi hidupnya. Yang penting di sini bukan gambar yang wow gitu, tapi logika koneksinya gitu. Kemudian dirangkum dalam 2 sampai 3 kalimat. Satu kalimat pembacaan Global South, satu kalimat pembacaan posthumanis dan kalau bisa satu kalimat tentang di mana dua pembacaan ini saling menguatkan atau justru saling eh, clash. Itu kalau misalnya satu kalimat suatu kutipan ya, maka kalian carinya pembacanya ini bisa hmm, satu kalimat gitu kan. Maksudnya 2 sampai 3 kalimat. Tapi kalau kalian membaca satu novel ya tentu aja nggak akan muncul 2 sampai 3 kalimat akan jadi banyak. Oke. Sebagai penutup, kalau kalian lupa istilahnya, itu nggak ada masalah. Asal dua pertanyaan ini kalian inget-inget nih. Global South Perspective mengajak kita terus bertanya dari mana suara itu berbicara dan siapa yang disingkirkan oleh struktur global maupun lokal. Posthumanism mengajak kita bertanya siapa dan apa saja yang dianggap punya peran dalam cerita termasuk entitas non-manusia yang sering kita anggap latar. Padahal ikut menentukan kehidupan tokoh. Kalau dua pertanyaan itu sudah kalian pahami, nah kalian sudah punya alat baca yang cukup kuat untuk masuk ke berbagai macam teks postkolonial. Kuncinya adalah tetap kritis. Jangan cepat percaya pada kata-kata yang terdengar universal. Jangan cepat percaya bahwa teknologi itu netral. Dan jangan cepat percaya bahwa alam itu cuma dekorasi doang. Setting doang. Enggak. Sastra sering justru menunjukkan bahwa yang dianggap kecil itu bisa jadi yang paling menentukan. Oke, thank you. Bye.